Shalom, selamat hari Minggu untuk semua keluarga HCC dimanapun saudara berada. Saya berdoa dan berharap kita semua sehat, diberkati, dan semua bahagia bersama dengan keluarga. Mari coba saudara sebelum kita ibadah, mari coba tarik nafas saudara dan hembuskan kembali. Tarik nafas saudara dan hembuskan kembali. Wow, kita bersyukur kita semua sehat dan masih ada hari ini. Kalau saudara ada di rumah, mari coba lihat sebelah kiri saudara, lihat sebelah kanan saudara, dan tersenyumlah dengan teman, sahabat, atau keluargamu. Bersyukur kita masih diberkati dan ditolong Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan. Saudara, Yohanes 4 ayat 24 bilang begini, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dia roh, berarti tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dia bisa hadir di mana saja, kapan saja. Meskipun kita ada di rumah hari ini, dia hadir di situ. Di tempat kos saudara, di ruang tamu saudara, di kamar saudara, di tengah-tengah kehidupan keluargamu, dia juga hadir. Sebab itu, mari siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, alami hadirat Tuhan. Meskipun kita tidak ada dalam gedung gereja, tapi saya percaya hadirat Tuhan menjamah hidup kita semua. Puji Tuhan, mari siapkan hati saudara, siapkan diri saudara, kita mau enjoy dan bersemangat menikmati hadirat Tuhan. Dan jangan lupa anak-anak juga, anak-anak saudara, home kids, mari ibadah juga secara online lewat YouTube Gereja HCC. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kami bersyukur Tuhan Yesus baik. Meskipun di keadaan yang tidak lagi baik, tapi kami tetap merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, kami akan mulai beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan. Hati kami bersuka cita untuk mengalami hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Berkati ibadah kami, Tuhan hadir dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus yang siap bersuka cita, yang siap menyembah Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya saudara, berikan sukacita yang paling meriah, tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Sebab dia Tuhan yang hebat di dalam kehidupan kita, come on, haleluya. Sama-sama katakan, pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Mujizat dinyatakan, great is our God. Haleluya. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu
Kami percaya hanya Engkaulah Tuhan yang hebat di dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami. Dan ini tangan kami. Kami mau mengangkat hati kami memuji Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, sorak-sorak paling meriah, sebab Dia Tuhan kita hebat. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Tuhan Allah yang setia bagi hidup kami. Kami tahu Bapa, waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, setiap langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan,
memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan Engkau sumber kedamaian. Tuhan, Kau harapan kami Tuhan, Kau kekuatan kami Kau sumber kekuatanku, Jesus. sebab Kau layak disembah, Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau layak diagungkan. Kau Tuhan yang benar, Yesus yang termulia. Terima kasih Bapa. terima kasih, terima kasih Bapa. Sebab hanya nama-Mu yang ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa. Haleluya Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk terus bersuka cita dalam keadaan apapun. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Jesus. Terima kasih Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Ku menyembah-Mu dalam segala kelemahanku, datang padamu. Amin. Datang padamu, kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu datang padaku saat diriku datang padamu dengan kelemahanku. Amin. Saat ku jatuh, Kau mengangkatku, Kau bawaku
bersamamu. Saat ku takut, kau bersamaku, tenangkanku, menangkanku. Kau buatku bersukacita di dalam perkara, di dalam masalahku. Kau buatku bersukacita melihat masalah, lihat kemenanganku. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu dalam segala kelemahanku. Ku datang padamu, ku datang padamu, datang padamu. Kekuatanmu Tuhan, Kekuatanmu datang padaku saat diriku datang padamu dengan kelemahanku. Saat ku jatuh, kau mengangkatku, kau bawaku bersamamu. saat ku takut, kau bersamaku, tenangkanku, menangkanku. Kau buatku bersukacita di dalam perkara, di dalam masalahku. Kau buatku bersukacita melihat masalah, lihat kemenanganku. Kau buatku bersukacita di dalam perkara, di dalam masalahku. Kau buatku bersukacita melihat masalah, lihat kemenanganku. Kemenanganku Tuhan hanya padamu. Kekuatan dalam kasih-Mu Tuhan, ku temukan kemenangan dengan kuasa-Mu Tuhan. Ku temukan kekuatan dalam kasih-Mu
bersuka cita di dalam perkara, di dalam masalahku. Kau buatku bersuka cita melihat masalah, lihat kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Lewat pujian, penyembahan kami mengalami kasih Tuhan yang dahsyat. Hamba percaya kami yang sakit sedang mengalami kesembuhan. Kami yang lemah dikuatkan. Ada kemerdekaan, pembebasan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan terus melawat kami. Tuhan, kami mau bersyukur hari ini Tuhan, buat bangsa kami, untuk kota kami, akan terus dipulihkan Tuhan, terus dijamah Tuhan, pemerintah kami Tuhan. Kami percaya shalom bagi bangsa kami, bagi kota kami. Ada kesembuhan yang terjadi Tuhan. Rumah sakit Tuhan jamah. Pasien-pasien COVID Tuhan jamah. Khususnya kota Palu Tuhan. Ada pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya kota kami sedang dilawat oleh Tuhan. Berdoa buat gereja, berkati semua program gereja Tuhan di masa-masa online ini. Berkati Tuhan pembangunan gereja yang sedang kami urus Tuhan. IMB gereja Tuhan, campur tangan apa yang Tuhan sudah mulai Tuhan. Kami percaya Kau akan melanjutkannya dengan banyak mujizat dan cara yang ajaib. Berkati tim panitia, urapi Tuhan pihak-pihak yang kami hubungi Tuhan, yang akan membantu kami untuk membuat IMB gereja. Tuhan campur tangan kan. Kami percaya Tuhan ini pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan akan menyediakan semua dana yang kami perlukan. Berkat Tuhan turun di dalam nama Yesus. Berkati semua jemaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini untuk keluarga kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Berdoa bersyukur buat Bapak Farli, Mami Rahi, Saudari Preti Tandra, anak Rizky Samalo, Frederick Burinti, Saudara Ardi Bungkundapu, Bapak Sarton Panjamu, Saudara Ingrid Ivana, Monica Tabobo. Tuhan bersyukur untuk ulang tahun pernikahan mereka, untuk usia yang Tuhan tambahkan. Diberkati Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan. Hidup mereka bertumbuh dalam kebaikan, kemurahan. Berkat Tuhan melimpah buat mereka. Terima kasih, bersyukur Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini, berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu. Pastor Ari Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan berdoa biar kebenaran ini mengurapi kami, mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini, mari kita mau lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul 2 ayat 43 sampai 47. Dikatakan begini, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini kisah di jemaat mula-mula. Ada banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan ada selalu dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Alkitab katakan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku, keadaan gereja mula-mula pada waktu itu tidak mudah. Mereka dalam ketakutan, dalam kesulitan, mereka harus bersembunyi, mereka tidak berani terekspos, karena kalau tidak mereka akan ditangkap, dibunuh. Saudara, dalam situasi yang seperti itu, Alkitab bilang mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Ada kebangunan rohani, ada revival yang terjadi, ada mujizat dan tanda-tanda heran terjadi. Jiwa-jiwa Tuhan tambahkan. Apa rahasianya saudara? Di masa yang sulit itu, Alkitab berkata, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya. Mereka begitu generous, mereka saling membantu, mereka mensupport pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Mereka sepakat dan sehati, saudara. Dan apa yang terjadi di masa yang sulit itu, di masa di mana mereka
dalam ketakutan itu saudara, justru revival terjadi, mujizat banyak terjadi, dan jiwa-jiwa berlomba-lomba mereka mengalami mujizat Tuhan dan mereka bertobat dan jumlah anak-anak Tuhan ditambahkan pada waktu itu. Jemaat Tuhan, terima kasih sekali lagi karena kemurahan hati saudara sudah terus menabur dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Baik pemberian langsung maupun lewat transfer di nomor rekening gereja yang ada. Kami bersyukur atas semua taburan saudara. Karena lewat taburan saudara kita bisa bantu orang. Kita bisa menjadi berkat juga untuk banyak keluarga-keluarga yang membutuhkan. Bahkan menjadi berkat untuk kota ini. Dan saya percaya dari setiap kita semua yang sudah menabur, kita akan menerima kebaikan, kemurahan Tuhan yang lebih besar dan luar biasa. Dengan kemurahan hati itulah gereja mula-mula mengalami revival, pertumbuhan yang besar. Saya percaya hal yang sama akan terjadi buat gereja ini. Karena saya melihat keluarga HCC, kita semua menjadi orang-orang yang sama-sama mau menolong, bermurah hati untuk saling membantu yang kuat, membantu yang lemah, yang kuat menopang yang lemah. Terima kasih untuk jemaat yang berlomba-lomba, berganti-gantian mau menyediakan makan siang buat jemaat keluarga kita, bahkan yang bukan jemaat kita yang harus isolasi mandiri. Terima kasih untuk keterbebanan saudara, terima kasih untuk hati yang luar biasa mengasihi jiwa-jiwa, dan terima kasih untuk semua benih taburan saudara. Saya bersyukur semua kita hari-hari menjadi gereja jemaat yang generous, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Saudara bisa memberi lewat rekening yang ada dan Tuhan memberkati setiap benih taburan saudara, dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat news gereja sepanjang sepekan ini. Shalom, halo jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabarnya semua? Kami berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan yang sehat dan pastinya tetap antusias di dalam Tuhan. Welcome home, bersama saya Eci yang akan menyampaikan kegiatan gereja kita. So, stay tuned. Connect Group merupakan satu komunitas di mana kita dapat bersatu hati, tumbuh bersama, dan saling menguatkan. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat sekalian untuk bergabung bersama kami dalam Connect Group yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam, bertempat di lokasi CG masing-masing. Dan bagi jemaat yang baru dan rindu untuk bergabung, silakan menghubungi nomor berikut ini. Buat kalian semua yang berjiwa muda, ayo bergabung bersama kami dalam ibadah Home Youth yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 sore. Bertempat di gedung My Home lantai 2. Jangan lupa ajak teman-teman sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ketinggalan ya. Tetap kuat di dalam doa. Untuk itu kami mengajak bagi jemaat sekalian, mari bergabung bersama kami dalam doa malam online setiap hari Jumat jam 7 malam dan tayang perdana di YouTube channel dan Facebook page Home Community Church. Untuk informasi tambahan, jemaat sekalian dapat melihat di sosial media HCC dan jangan lupa follow agar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tidak ketinggalan informasi seputar gereja kita. Demikianlah informasi penting yang dapat saya sampaikan. Saya Eci pamit undur diri. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday semuanya.
Shalom, keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Saya berdoa dan berharap saudara semua sehat diberkati Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami gereja terbeban ingin membantu dan hadir bagi jemaat, khususnya keluarga HCC. Sebab itu kami ada HCC COVID Support bagi Bapak Ibu Saudara, keluarga HCC yang terpapar COVID-19 dan saudara harus dirawat di rumah, isolasi mandiri. Mungkin saudara bingung bagaimana perawatannya, siapa yang mau bantu saya. Mari hubungi nomor telepon gereja, kami akan menolong saudara untuk menghubungkan saudara dengan dokter spesialis, dengan pihak klinik yang kami telah bekerja sama untuk memberikan resep obat atau apapun keperluan yang harus saudara dapatkan di masa-masa saudara mengisolasi mandiri. Mungkin saudara ingin bertanya, langkah apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami minum, apapun yang harus kami lakukan, mari hubungi kami akan membantu saudara. Kami gereja akan bergerak menolong saudara, karena saudara tidak sendiri, karena kita adalah keluarga. Kita saling mengasihi, sebab itulah kita sebagai satu tubuh Kristus, di mana Tuhan juga mengasihi kita semua. Saya berdoa semoga kita sehat diberkati, dan jangan lupa hubungi segera nomor telepon gereja kalau saudara harus isolasi mandiri di rumah. Tuhan berkati kita semua. Shalom, nama saya Andre Karol Rumendong. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 2 Agustus 2021, saya terkonfirmasi positif COVID-19. Puji Tuhan, sekarang saya sudah dipulihkan. Tuhan baik. Setelah melalui 1 minggu perawatan, akhirnya saya bisa negatif saat tes antigen dan kondisi kesehatan saya semakin dipulihkan. Sampai akhirnya, saya selesai isolasi mandiri sesuai dengan protokol kesehatan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, berterima kasih atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, juga kepada orang tua, kakak saya, dan semua keluarga saya yang telah membantu saya selama isolasi mandiri, juga mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan doa, terutama dari Gembala dan Jemaat HCC Palu. Bagi yang masih terpapar COVID-19, tetap optimis dan berpikiran positif. Dengan kekuatan doa dan keteguhan mental kita harus yakin kita bisa lalui ini. Percayalah bahwa COVID-19 ini bukan hanya ujian bagi kesehatan kita, tapi juga ujian bagi keimanan kita kepada Yesus Kristus. Tetap semangat, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita untuk menjadi kesaksian untuk orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, kami keluarga Lanama Malaha. Saat ini kami merasa bersyukur karena kami boleh menikmati kesembuhan setelah beberapa minggu kami diisolasi mandiri karena terpapar virus corona atau COVID-19. Kami percaya hanya kasih dan kemurahan Tuhan sehingga kami boleh menerima kesembuhan ini. Terima kasih kami ucapkan buat seluruh keluarga HCC, terutama secara khusus buat Pastor Roni, Pastor Ria, Pastor Yeswin, dan Pastor Henok yang sudah mendoakan kami dan mensupport kami sehingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih sekali lagi. Bagi keluarga saudara-saudara yang masih terpapar, tetap semangat, tetap kuat, karena Tuhan selalu ada untuk kita. Dia pasti menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai HCC Family, kami dari keluarga Darmawan Tengker mengucapkan terima kasih atas semua doa dan dukungan support buat kami sekeluarga. Dan puji Tuhan, kami beserta anak-anak sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dan kami juga mengucapkan buat keluarga kami yang lagi isoman, semuanya tetap semangat, tetap bersukacita, tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. God bless you. God bless you. Puji Tuhan, saudara sudah mendengar beberapa kesaksian dari keluarga HCC
yang disembuhkan Tuhan, yang ditolong Tuhan. Mereka bisa melewati masa-masa di mana mereka terpapar COVID-19. Saya percaya saudara, ini berita yang luar biasa. Saya juga bersyukur waktu saya bisa datang ke rumah jemaat dengan tim. Lalu kita swab dan hasilnya negatif. Wah, saya tuh sangat senang. Saya bersuka cita karena ada mujizat, ada kesembuhan yang terjadi. Jadi saudara percayalah saudara, di tengah keadaan yang sulit, Tuhan masih sanggup buat mujizat. Biar kesaksian ini menjadi kekuatan untuk kita semua. Kesaksian ini membangkitkan iman dan pengharapan kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah saudara, hari ini apakah ada di antara saudara yang di rumah yang mungkin baru pertama kali menyaksikan ibadah kami lewat YouTube secara online? Welcome home, selamat datang. Bila saudara ingin mendapatkan pelayanan lagi, mungkin ingin didoakan, saudara bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang ada di bawah ini dan kami akan melayani saudara. Mungkin ada saudara yang dalam pergumulan di rumah lagi kena COVID, mungkin saudara butuh bantuan dari kami, saudara kami bersiap untuk membantu saudara dan menolong saudara. Oke, bisakah saudara yang ada di rumah untuk saudara bangkit berdiri sama-sama gitu ya. Seperti budaya yang sering kali kita bangun di rumah ini. Mari yang ada bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, mari kita bermingle time. Ya, berikan pelukan yang hangat, katakan happy Sunday, Tuhan berkati. Ya, mari kita saling bermingle time biar kasih sayang di antara kita semakin kuat di waktu ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah saudara, ada beberapa tambahan pengumuman yang kita perlu ketahui dalam minggu ini, bahwa hari Senin nanti tanggal 31 Agustus via Zoom kita ada DNA meeting untuk semua pemimpin, CG leaders dan asistennya, kita ada DNA meeting bersama. Lalu hari Rabu nanti tanggal 1 September kita ada CG gabungan. Jadi semua CG kita akan kumpul bersama lewat Zoom meeting, kita akan penyembahan, doa bersama dan menerima firman Tuhan yang luar biasa. Nah, hari Jumat saudara, kita ada doa malam dan doa puasa secara Zoom. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Pastor Rico Karangetang dari JKI Muda Jakarta. Jadi saudara bisa siapkan hati saudara untuk bersama-sama ikut doa malam dan doa puasa pada hari Jumat nanti. Nah saudara, mulai tanggal 1 September kita masuk di seri yang baru dari doa saat teduh kita, yaitu seri Salib Yesus. Nah, minggu pertama kita akan belajar dari 7 perkataan salib. Ini luar biasa, jadi saudara bisa ikuti saat teduh ini dan saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudaraku, beberapa waktu lalu kita, keluarga CC yang ada di Luwuk, kita kehilangan saudara Lala, dan minggu lalu kita bersedih kembali kehilangan seorang anak sekolah minggu kita, anak Exalt. Ya, dia adalah anak daripada pemimpin di Luwuk juga, Bapak Rain dan Ibu Siska. Kita semua kehilangan anak Exalt, masih berusia 1 tahun 10 bulan, anak yang luar biasa. Setiap kali saya ke Luwuk, biasa dia ada di ibadah, papa mamanya taruh dia di atas meja, kita bisa ketemu dia dan lihat dia hadir di hari Minggu di gereja juga karena mama dan papa harus pelayanan. Beberapa waktu yang kemarin dia bolak-balik masuk ke rumah sakit dan pada akhirnya Bapa di surga panggil dia untuk kembali kepada pemilik hidup. Saya bersama dengan para pemimpin dan gereja semua jemaat turut bersimpati untuk Pak Rain dan Ibu Siska. Kita percaya bahwa di balik ini semua yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Percaya bahwa anak terkasih telah berbagi bersama dengan Bapa di surga, dan saya mau Pak Rain dan Bu Siska lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Tuhan berkati keluarga yang ada di Luwuk. Nah hari ini mari siapkan hati saudara untuk dengar firman Tuhan. Kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang boleh saya bilang dia seorang guru yang luar biasa. Kami gereja ACC banyak sekali dibantu lewat pelajaran-pelajaran di Relevant Leadership Academy yang ada di GBCC Jakarta. Kami ikut hampir semua kelas, saya sudah ikut semua, dan banyak hal dari Pastor Ari membantu kita dalam banyak hal untuk mengembangkan gereja ini. Kita bersyukur sekali dan hari ini sebuah kesempatan yang baik. Pastor Ari akan menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa di seri terakhir di bulan ini. Mari kita sambut bersama Pastor Ari M. Wibowo dari GBCC Jakarta. Hai jemaat Home Community Church yang dikasihi Tuhan.
Senang bisa menjumpai saudara walaupun secara virtual, karena saya percaya dimanapun kita berada, kita tahu bahwa kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Nah, saya mau berterima kasih terlebih dahulu kepada gembala saudara yang terkasih, Pastor Roni Rumambi, beserta istri dan tentunya segenap tim penggembalaan, tim kepemimpinan yang memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi kepada saudara semua tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Tetapi jika ada di antara saudara yang hari ini merasa dalam keadaan kurang baik, percayalah bahwa kebenaran firman Tuhan mampu memberikan saudara kelegaan. Amin. Nah, mari buka hati dan pikiran saudara semua untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini, dan tentunya persiapkanlah catatan dan Alkitab saudara. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kehadiran-Mu ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Bapa, pada saat kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri melalui Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga setiap kata-kata yang terbatas yang disampaikan hari ini menjadi hikmat yang tak terbatas, tidak sekedar menjadi informasi di dalam kehidupan kami, tetapi menjadi inspirasi yang akan melahirkan langkah-langkah transformasi untuk mengubah kehidupan kami menjadi jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, kami siap untuk belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Agustus ini, saat kita memperingati dan merayakan 76 tahun kemerdekaan negara kita yang tercinta, Indonesia, pikiran saya tertuju kepada sebuah pengertian bahwa kehidupan yang level up atau kehidupan yang meningkat memerlukan kesediaan untuk membayar harga. Kalau kita menginginkan kehidupan yang naik tingkat, level up di dalam kehidupan kita, dalam aspek kehidupan kita, apapun itu, ada harga yang harus kita bayar. Nah, jika kita pelajari sejarah kemerdekaan Indonesia, ada begitu banyak kisah pengorbanan dari para pahlawan, pejuang bangsa, yang mencurahkan darah dan nyawanya bahkan untuk membawa posisi bangsa ini terus meningkat sampai pada akhirnya mencapai tujuan kemerdekaan. Kenapa? Karena kemerdekaan adalah persyaratan atau tahap awal untuk bisa mencapai tujuan kehidupan sebuah negara bangsa yang maju dan sejahtera. Nah, kehidupan yang maju dan sejahtera dengan demikian bisa terjadi jika ada kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, kita tidak bisa melangkah kepada kehidupan yang maju dan penuh dengan kesejahteraan. Masalahnya begini, sesuatu yang ironis, jika kita hidup di generasi ini, dan ada beberapa orang yang saya kenal, yang kemudian menyia-nyiakan tantangan yang menuntut pengorbanan di dalam kehidupannya, dan maunya hanya berdiam di zona nyaman. Nah, persoalannya adalah tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Tadi kita menginginkan kehidupan yang level up, kehidupan yang meningkat, di mana di dalam kemerdekaan baru kemudian kita bisa melangkah maju ke dalam kehidupan yang meningkat, kehidupan yang maju dan penuh dengan kesejahteraan. Tetapi kalau kita hanya berdiam di dalam zona nyaman, maka tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Tidak ada kehidupan yang level up, tidak ada kehidupan yang meningkat di dalam zona nyaman. Tadi saudara masih ingat bahwa ada harga yang harus dibayar untuk bisa mencapai kehidupan yang meningkat. Bayangkan jika para pahlawan bangsa dulu tidak mau menghadapi ujian peperangan dan mereka memilih untuk bersembunyi di dalam sebuah kenyamanan. Tentu kemerdekaan tidak akan pernah tercapai.
Dan mungkin sampai hari ini kita masih hidup dalam keadaan terikat atau terjajah. Ada sebuah kutipan yang menarik dari Master Oogway kepada Po di film Kung Fu Panda. Bagi saudara yang belum nonton, saya sarankan saudara untuk nonton. Itu film lama, tapi yang tidak nonton juga tidak apa-apa. Itu tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Tapi apa yang menarik dari yang disampaikan oleh Master Oogway kepada Po si Kung Fu Panda ini adalah demikian. Dikatakan bahwa yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called the present. Dikatakan bahwa masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah misteri, tetapi hari ini adalah hadiah. Nah, menariknya dalam bahasa Inggris, gift dan present memiliki makna yang sama, yaitu hadiah. Makanya aktivitas yang terjadi hari ini atau yang berlangsung hari ini disebut dengan present tense. Hari ini adalah hadiah. Today is a gift. Jadi saat kita menerima hadiah, pada saat hadiah itu sudah ada di tangan kita, bahkan sudah kita buka, sekarang tergantung bagaimana cara kita melihat nilai dari hadiah tersebut. Karena cara pandang kita terhadap nilai hadiah tersebut akan menentukan perilaku kita terhadap hadiah itu. Saya ulangi sekali lagi. Cara pandang kita atau bagaimana kita memandang nilai dari hadiah yang kita terima atau apa yang ada di tangan kita akan sangat menentukan bagaimana perilaku kita terhadap hadiah tersebut. Ada 3 kemungkinan perlakuan kita terhadap hadiah atau apa yang ada di tangan kita. Nah, 3 perilaku ini ingin saya bagikan kepada saudara semua. Yang pertama, jika kita memandang hadiah itu bernilai rendah atau tidak berharga, maka kita akan membuangnya. Betul apa tidak? Kalau saudara diberikan atau diberi sebuah hadiah, dan saudara melihat hadiah itu, ini mah gak ada gunanya. Hadiah ini tidak berharga buat saya. Maka saudara akan membuangnya. Karena buat apa disimpan, buat apa dirawat, menuhin gudang atau menuhin rumah, jadi lebih baik dibuang. Karena tidak ada harganya. Nah, yang kedua, jika kita memandang hadiah tersebut bernilai biasa-biasa saja, maka kita akan memakainya seenaknya, tanpa melakukan perawatan tentunya. Contoh kendaraan yang kita miliki misalnya, jadinya nggak pernah diservis, lalu kemudian dibersihkan pun tidak. Kenapa? Karena pada saat kita memandang apa yang ada di tangan kita adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, hadiah yang biasa-biasa saja, maka yang penting kita pakai seenaknya saja, setelah itu tidak kita rawat, dan pada akhirnya rusak dengan sendirinya. Yang ketiga, jika kita memandang hadiah tersebut bernilai tinggi, maka kita tidak akan berhenti untuk bersyukur, memakai atau menggunakan hadiah itu dengan sebaik-baiknya dan merawatnya dengan hati-hati. Saya pernah mengalami seperti ini. Saudara mendapatkan hadiah yang begitu berharga buat saudara, saudara senang banget sama hadiah tersebut. Dan kemudian saudara akan memakainya dengan sebaik-baiknya, memakainya dengan hati-hati, merawatnya dengan baik. Bahkan bukan dengan tujuan untuk sekedar menjaganya, tetapi untuk meningkatkan nilainya. Jadi, perilaku kita atau perlakuan kita terhadap hadiah atau apa yang kita terima, apa yang ada di tangan kita, itu akan sangat tergantung bagaimana cara pandang kita terhadap nilai dari hadiah tersebut. Saya harap saudara bisa memahami hal ini. Nah, jadi bagaimana saudara memandang hadiah kemerdekaan yang ada di tangan saudara?
Bagaimana saudara menilai hadiah tersebut? Menilai kemerdekaan yang ada di tangan saudara, yang ada dalam kehidupan saudara. Nah, sambil saudara memikirkannya, saya ingin mengajak saudara membaca firman Tuhan. Ini agak panjang, tapi kita akan baca pelan-pelan. Firman Tuhan yang tertulis di Matius 25 ayat 14 sampai 29 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Matius 25 ayat 14 sampai 29. Mari kita pelajari bersama-sama. Dikatakan demikian. Kerajaan surga dapat juga diumpamakan dengan orang yang akan pergi ke negeri lain. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan kepada mereka sejumlah uang untuk dijadikan modal selama ia pergi. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang lain 2 talenta, dan yang lain lagi 1 talenta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah itu ia pun berangkatlah. Hamba yang menerima 5 talenta segera mulai berdagang dengan uang itu, dan tidak lama kemudian ia memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta juga segera mulai berdagang dan memperoleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta menggali lubang di tanah dan menyimpan uang itu baik-baik. Lama setelah itu tuan mereka kembali dan memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah mereka terima. Hamba yang diserahi uang 5 talenta menyerahkan kepadanya 10 talenta. Tuannya memuji dia karena pekerjaannya yang baik itu. Engkau setia mengurus yang sedikit ini, katanya. Karena itu sekarang aku akan menyerahkan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Terimalah tugas menyenangkan yang sudah kupercayakan kepadamu. Setelah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta serta berkata, Tuan menyerahkan kepada saya 2 talenta. Sekarang jumlahnya telah menjadi 2 kali lipat. Tuannya berkata, perhatikan ini baik-baik saudara. Baik sekali engkau hamba yang baik dan setia. Engkau setia dengan jumlah yang kecil, karena itu engkau akan kuserahi lebih banyak lagi. Kemudian datanglah hamba yang telah menerima 1 talenta serta berkata, Tuan, saya tahu bahwa Tuan orang yang bengis dan saya takut Tuan akan merampas keuntungan yang saya peroleh. Oleh karenanya saya menyembunyikan uang itu di dalam tanah dan inilah uang Tuan. Tetapi tuannya menjawab, Hai hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku akan mengambil keuntunganmu. Karena itu setidak-tidaknya uang itu harus kau simpan di bank, supaya aku dapat memperoleh bunga dari uang itu. Ambillah uang dari orang ini dan serahkan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena orang yang mempunyai akan diberikan lebih banyak lagi, sehingga berkelimpahan. Tetapi dari orang yang tidak setia dan tanggung jawab, sedikit yang ada padanya akan diambil. Ini sebuah kisah yang sangat menarik. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa hadiah atau apa yang ada di tangan kita, yang diberikan kepada kita, bukanlah tentang seberapa banyak atau seberapa sedikit yang diberikan kepada kita. Karena pada dasarnya banyak tidak berarti lebih. Banyak tidak berarti lebih. Ada orang yang memiliki banyak tapi tetap hidupnya merasa kekurangan. Karena banyak tidak berarti lebih. Sedikit tidak berarti kurang. Ada orang yang cuma punya sedikit di tangannya tetapi hidupnya berkelimpahan. Hidupnya level up. Banyak tidak berarti lebih, sedikit tidak berarti kurang. Saya berikan contoh. Ada orang-orang yang berpikir, kan sekarang saya masih tinggal di rumah yang kecil, rumah yang sederhana, rumah yang gak bagus. Ya sudahlah, seadanya saja. Tidak perlu dirawat atau dihias. Nanti kalau saya sudah punya rumah yang lebih besar, rumah yang lebih bagus, baru saya akan kembangkan dan rawat supaya terlihat lebih baik.
Atau seperti sekarang ini, kalau di Jakarta sedang ngetren banget sepedaan. Saya tidak tahu bagaimana di Palu, apakah juga demikian. Nah, ada yang berpikir, wah sepeda saya kan harganya masih ratusan ribu. Sudahlah, nggak usah dijaga, cuma harga segitu. Nanti kalau saya sudah punya sepeda yang harganya ratusan juta, baru saya akan rawat dan kembangkan. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana jika cara pandang seperti itu diterapkan juga dalam pernikahan, dalam bisnis, atau pekerjaan, bahkan dalam kehidupan disiplin rohani kita. Ingat bahwa banyak tidak berarti lebih, sedikit tidak berarti kurang. Karena tadi dari firman Tuhan yang kita pelajari, semua diberikan sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi persoalannya bukan 5, 2, atau 1 yang ada di tangan kita. Persoalannya dari seberapapun yang ada di tangan kita, apakah kita mau mengembangkannya sehingga level up, nilainya meningkat, dan membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang meningkat. Jadi kalau kita memandang bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang tidak berharga, kemudian kehidupan itu akan kita sia-siakan. Betul apa tidak? Padahal seperti tadi, untuk rumah sederhana menjadi lebih bagus. Untuk sepeda dari ratusan ribu kemudian menjadi dipercayakan, jadi punya ratusan juta. Perlu perubahan cara pandang dan sikap. Nah, perubahan inilah yang merupakan perwujudan dari prinsip membayar harga. Karena seringkali kita memilih untuk tinggal di zona nyaman, alias tidak bersedia melangkah, bekerja keras, membayar harga untuk merawat dan meningkatkan nilai dari hadiah atau apa yang ada di tangan kita. Sebaliknya ada yang bersikap, walaupun yang saya miliki saat ini baru sedikit, tetapi saya akan merawat dan meningkatkan nilainya sehingga suatu hari saya dipercayakan lebih banyak. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 16 ayat 10. Dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dengan demikian saudara, level up bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan langkah bayar harga untuk meningkatkan level sikap atau perilaku kita dan mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan. Sekali lagi, level up bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan langkah bayar harga untuk meningkatkan level sikap atau perilaku dalam mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah bisa memahami hal ini? Jadi, kehidupan yang meningkat semestinya merupakan akibat atau konsekuensi logis dari cara pandang, sikap, atau perilaku yang meningkat juga. Kalau kita mau kehidupan kita meningkat atau berubah menjadi lebih baik, maka kita perlu mengubah dan bekerja keras untuk membangun cara pandang, sikap, dan perilaku kita. Menghargai apa yang ada di tangan kita. Karena banyak tidak berarti lebih, sedikit tidak berarti kurang. Ada bagian yang sangat menarik dari perumpamaan tentang talenta yang kita baca tadi. Dua pasang sikap yang digarisbawahi oleh Yesus adalah baik dan setia, kemudian jahat dan malas. Perhatikan baik-baik. Baik, di situ dikatakan lawan katanya adalah jahat. Mudah sekali ya, kalau kita ditanya apa lawan katanya baik, jahat, atau buruk, gampang. Tetapi waktu kita ditanya, apa lawan katanya setia? Mungkin kita akan berpikir tidak setia, curang, tetapi ternyata di sini dikatakan lawan kata dari sikap setia adalah sikap
malas. Ini menarik sekali, saudara semua. Seseorang yang tidak setia dengan hadiah yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya tidak dikatakan sebagai kamu curang, tetapi kamu malas. Nggak mau bayar harga, tidak mau mengubah cara pandang, sikap, dan perilaku, sehingga kehidupan pun tidak menjadi level up. Jadi kemalasan adalah wujud ketidaksetiaan di mata Tuhan. Mari kita bandingkan kisah ini dengan kisah tentang seorang anak muda kaya yang mau mengikuti Yesus. Matius 19 ayat 16-21 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ada seorang laki-laki muda yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Mengapa kamu mengatakan aku baik? Hanya Allah satu-satunya yang baik. Kalau kamu mau mendapat hidup yang kekal, taatilah perintah-perintah dalam hukum Taurat." Orang itu bertanya lagi, "Perintah-perintah manakah yang harus saya taati?" Jawab Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian palsu, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Orang muda itu berkata, "Semuanya itu sudah saya taati sejak masa muda. Apalagi yang perlu saya lakukan?" Yesus berkata lagi kepada orang itu, "Kalau kamu mau menjadi sempurna, komplit, pergilah dan jualah seluruh hartamu, lalu bagi-bagikanlah uangnya kepada orang miskin. Dengan begitu kamu akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kembali dan ikutlah aku." Ini bukan berarti maksudnya Yesus adalah anak muda ini nggak boleh jadi kaya. Anak muda ini harus buang atau jual semua harta miliknya. Tetapi maksud Yesus di sini adalah menguji hati si anak muda kaya ini. Mana yang lebih dia anggap sebagai hadiah yang paling berharga dalam kehidupannya? Apakah kemerdekaan, keselamatan yang datangnya dari Tuhan dan kemudian membawa anak muda itu untuk mengikuti Yesus? Jadi hadiah yang lebih berharga itu ikut Yesus atau harta benda yang ada di dalam daftar kekayaannya? Itu yang dimaksud dengan Yesus. Makanya tadi saya katakan, banyak tidak berarti lebih. Karena anak muda ini punya banyak, tetapi dia tidak memiliki kelebihan hati. Dia tidak memiliki kelebihan di dalam kehidupannya untuk setia dan mengikuti Yesus. Sedangkan ada orang-orang yang di tangannya cuma punya sedikit, tapi dia setia mengikuti Yesus dan melakukan semua perintahnya untuk kemudian kehidupannya meningkat dan menjadi lebih baik. Amin, saudara. Adalah sebuah situasi yang berbahaya saat kita memandang kemerdekaan sebagai kesempatan untuk tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan kita, terhadap apa yang di tangan kita, karena kita memandang rendah nilainya. Kita menganggap kasih karunia, anugerah, hadiah keselamatan dari Kristus sebagai kesempatan untuk hidup seenaknya atau seadanya. Makanya level up tidak terjadi. Tahukah saudara bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara kehidupan yang seadanya dengan kehidupan yang apa adanya? Kehidupan yang seadanya adalah kehidupan yang memanfaatkan kemerdekaan dengan kemalasan, tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak mau membayar harga untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan dengan setia. Salah satu ciri yang paling menonjol dari kehidupan yang seadanya adalah ketidakmauan untuk berubah, alergi dengan perubahan ke arah yang lebih baik, alergi dengan kerja keras untuk membangun kehidupan, maunya tinggal di masa lalu dan tidak bersedia untuk mengembangkan diri dalam mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan, maunya tinggal di zona nyaman. Padahal tadi jika kita ingat nasihat di film Kung Fu Panda tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu kita,
Karena itu adalah sebuah sejarah, sudah terjadi. Tetapi kita bisa mengubah masa depan kita jika kita mengubah cara pandang dan sikap kita dan menggunakan dengan baik hadiah yang ada di tangan kita hari ini. Karena masa depan akan menjadi misteri yang menakjubkan bersama dengan Tuhan saat kita bersedia level up dalam kesetiaan kita terhadap keselamatan, hadiah, kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Itulah mengapa Paulus mengingatkan kita dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Nah, sedangkan kehidupan yang apa adanya adalah sikap tidak melebih-lebihkan, ataupun sebaliknya mengurang-urangkan apa yang ada di tangan kita saat ini. Atau dengan kata lain mengerti kapasitas kita dan bersedia mengerjakannya atau meningkatkannya. Karena kita percaya bahwa ada tujuan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Keselamatan adalah anugerah, hadiah yang begitu mulia dalam kehidupan kita. Yang memberikan kesempatan bagi kita untuk secara merdeka mengambil keputusan-keputusan yang membawa kita ke level kehidupan yang lebih naik, lebih tinggi lagi, dan mencapai kehidupan yang berdampak signifikan, kehidupan yang berbuah, bermultiplikasi, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 28a, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Dan bagian kita adalah bertanggung jawab dengan setia, mengerjakan keselamatan itu, meningkatkan cara pandang dan sikap kita untuk meraih masa depan kita di dalam Tuhan. Masa depan saudara dan saya sudah ada di dalam diri kita, karena Tuhan yang besar itu ada di dalam diri kita. Saya berharap saudara bisa memahami dengan baik pengajaran hari ini. Nah, lalu bagaimana aplikasinya dalam kehidupan? Sikap atau perilaku apa yang perlu kita kembangkan untuk mengaplikasikan kebaikan dan kesetiaan dalam perjalanan hidup yang level up? Ada dua keseimbangan sikap yang perlu kita bangun, seperti tertulis dalam Matius 10 ayat 16 dalam terjemahan sederhana Indonesia. "Perhatikanlah, aku mengutus kamu ke dalam situasi yang berbahaya. Kamu akan menjadi seperti domba di tengah gerombolan serigala. Oleh karena itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kita hidup di tengah-tengah dunia di mana tidak semua cara pandang terhadap nilai baik dan setia dijunjung tinggi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk level up dalam membangun keseimbangan antara kecerdikan dan ketulusan. Seseorang yang tulus adalah seseorang yang memiliki nilai yang baik. Tetapi jika dia malas, maka dia tidak akan meningkat kehidupannya. Demikian juga seseorang yang cerdik adalah seseorang yang mampu dengan setia mengembangkan talentanya, tapi tanpa ketulusan hati, maka kehidupannya pun tidak akan berdampak. Seperti halnya baik dan setia, maka cerdik dan tulus pun tidak bisa dipisahkan. Ini merupakan satu paket dalam meningkatkan kehidupan. Lalu bagaimana cara meningkatkan kecerdikan? Yang pertama, temukan apa yang menjadi talenta atau kekuatan saudara sebenarnya. Yang kedua, latih dan kembangkan dengan setia. Ini merupakan harga yang harus saudara bayar, berupa latihan-latihan itu. Yang berikutnya, bagaimana cara untuk meningkatkan ketulusan? Yang pertama, temukan hal-hal apa yang tidak benar yang mengganggu pikiran dan hati saudara. Itu yang disebut dengan kegelisahan yang ilahi. Yang kedua, mulai kontribusikan kekuatan atau talenta saudara untuk terlibat membenahinya dengan sukarela atau tanpa pamrih. Jangan menundanya, mulai saja dari hadiah apa yang ada di tangan kita. Saya berharap saudara semua bisa memahami pelajaran ini dengan baik, mengaplikasikannya dengan setia, karena kehidupan yang level up adalah kehidupan yang dapat dicapai bukan dengan sekedar memahami firman Tuhan, melainkan bertindak untuk mengaplikasikannya. Amin. Puji Tuhan, wow, khotbah yang luar biasa. Saya percaya saudara pasti diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Ari. Saudara, wah saya kalau setiap kali ikut kelas beliau selalu antusias sekali. Sangat bersemangat karena ada banyak hal-hal baru yang saya terima. Kita diberkati hari ini, kita belajar bagaimana kita memaksimalkan talenta dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Satu hal yang sangat saya diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Ari adalah bahwa kehidupan kita ini akan mengalami level up. Karir kita akan mengalami level up apabila cara pandang
sikap dan perilaku kita level up dulu. Karena ada banyak orang yang pengen mengalami level up di karir, level up di sini, wah peningkatan. Tapi dia gak mau mengubah cara pandang, sikap dan perilakunya, dia gak mau level up. Ternyata kita harus level up dulu cara pandang kita, sikap kita, perilaku kita. Maka segala hal di hidup kita akan mengalami level up. Wah, saya berdoa agar firman ini menguatkan kita semua. Kita mau berubah lebih sungguh-sungguh lagi menjadi orang yang baik dan setia. Terima kasih untuk Pastor Ari atas kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa RLA dan GPCC tetap menjadi berkat untuk gereja-gereja di Indonesia, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan berkati Pastor Ari bersama dengan keluarga, tetap kuat dalam Tuhan, diberkati, sehat selalu dan semakin luar biasa melayani Tuhan. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami ada di minggu terakhir di bulan ini. Kami melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kemurahan Tuhan yang menyertai, memberkati, mengurapi hidup kami semua. Bersyukur Tuhan kami masih bisa beribadah hari ini. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah menabur, yang sudah memberi, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, Pastor Ari yang sudah menjadi berkat untuk kami hari ini. Berkati hamba-Mu dan keluarga dan pelayanan gerejanya diberkati semakin luar biasa. Bapak berdoa semua jemaat Tuhan masuk bulan yang baru, bulan September Tuhan. Kami semua mengalami pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Berdoa buat jemaat yang masih isolasi mandiri, Tuhan jamah ada kesembuhan, pemulihan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak yang baik, bersyukur untuk ibadah hari ini, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak menerima semua yang terbaik. Kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu, terima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu, tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang diperbuat oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses diberkati, dan hidupmu enggak hanya diberkati, tapi menjadi berkat bagi banyak orang, dan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak